Jumpa kembali dalam program persiapan guru sekolah minggu kakak-kakak yang dikasih Tuhan. Pada episode kali ini kita mau mempersiapkan bahan ajar kita dengan judul Tuhan Yesus naik ke surga dari Lukas pasal 24 ayat 44 sampai 53. Sudah bersiap Kak Pendeta Hendra yang akan menyampaikan bahan Alkitab dan juga kakak-kakak narasumber yang akan menyampaikan metode pengajaran di setiap kelas. Sebelum kita bersama-sama melakukan persiapan, saya mengajak kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami anak-anak Tuhan sebagai guru sekolah minggu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan kepada anak-anak, kami mau persiapan bersama. Dan kami mohon Roh-Mu yang kudus kiranya menolong dan membimbing kami. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Mari silakan Kak Pendeta Hendra. Salam kakak semua, kita akan membahas firman Tuhan. Bahan ajar yang kita akan bahas adalah kisah tentang Tuhan Yesus naik ke sorga. Kita mau memperkenalkan kisah ini supaya adik-adik tahu Tuhan naik ke sorga. Bacaan firman Tuhan diambil dari Lukas pasal yang ke-24. Kita akan membaca penggalan kisah Tuhan Yesus naik ke sorga dari ayat yang ke-44 sampai dengan ayat yang ke-53. Mari kita siapkan pembacaan firman Tuhan. Saya akan membacakan buat kakak-kakak semua. Lukas 24 ayat 44 sampai dengan 53. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur." Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapa. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi." Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari antara mereka dan terangkat ke sorga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersuka cita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Demikian kakak-kakak bahan yang kita akan sampaikan kepada adik-adik tentang Tuhan Yesus naik ke sorga. Kakak-kakak yang terkasih, bacaan firman Tuhan yang kita baca tadi diawali dengan sebuah keterangan bahwa Tuhan Yesus memperjelas kembali tentang apa yang sudah terjadi beberapa waktu. Berulang-ulang para murid-murid mengalami penampakan Tuhan Yesus yang bangkit itu. Kisah sebelumnya adalah pasal sebelum bacaan kita ini, kisah tentang perjumpaan para murid yang pergi ke Emmaus. Mereka mengalami sukacita luar biasa karena mereka berjumpa dengan Tuhan yang memperjelas firman Tuhan. Mereka berkobar-kobar ketika mereka membahas firman Tuhan, dan mereka kembali dan berkumpullah mereka, dan mereka mulai bertanya-tanya apakah benar itu Tuhan dan seterusnya. Penegasan-penegasan tentang kabar-kabar mulai dari perempuan yang berjumpa dengan Tuhan Yesus dikubur, perjumpaan di tepi danau Tiberias, dan orang-orang yang kayak Emmaus ini mempertegas bahwa Tuhan Yesus memang benar bangkit. Dalam ayat ke-44 disebutkan, Tuhan Yesus kembali lalu menegaskan bahwa segala sesuatu yang terjadi pada dirinya sejak ia lahir sampai dengan ia sampai dengan akan terangkat ke surga ini adalah sebuah penggenapan. Penggenapan dari semua yang ada tertulis tentang Tuhan Yesus, tentang aku, disebutkan dalam ayat yang ke-44. Jadi, kenaikan Tuhan Yesus ke sorga ini adalah sebuah puncak dari rangkaian penggenapan tentang Kristus. Jadi ada banyak sekali kisah-kisah kehidupan Tuhan Yesus, dan terakhirnya adalah naik ke sorga, digenapi semuanya. Maka
Tuhan Yesus selalu menegaskan kembali kepada para murid bahwa semua yang terjadi tentang aku itu sebenarnya adalah sebuah penggenapan dari apa yang tertulis tentang aku dari kitab Taurat Musa, kitab Nabi-Nabi, dan kitab Mazmur. Jadi, kenaikan Tuhan Yesus ke sorga adalah sebuah puncak rangkaian penggenapan tentang Kristus. Jadi ini akhirnya. Apa yang terjadi, kakak-kakak? Dalam teks firman Tuhan disebutkan setelah Tuhan Yesus menegaskan bahwa semua yang terjadi itu adalah sebuah penggenapan dan tentang dirinya, seperti yang sudah dibuatkan tertulis di kitab-kitab tadi, lalu Tuhan Yesus menguatkan pemahaman para murid-murid. Memang para murid-murid telah mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus yang bangkit. Perempuan berjumpa dengan Tuhan Yesus dikubur, ada yang ketemu di tepi danau Tiberias, ada Thomas yang mencucukkan jarinya ke bekas luka Tuhan Yesus, ada yang ketemu di dalam perjalanan ke Emmaus. Jadi semua itu mereka sebenarnya sudah mengalami. Tapi sekali lagi Tuhan lalu menguatkan pemahaman mereka. Ayat 45 disebutkan begini. Ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Apa yang terjadi dengan Tuhan Yesus sebenarnya sudah dibuatkan di kitab suci. Tapi mereka lalu dibuat menjadi mengerti penuh karena Tuhan yang memberi pengertian. Jadi ini penting sekali ya, kakak-kakak menghayati firman Tuhan tanpa perkenanan Tuhan yang memberi pengertian pada kita. Mungkin kita juga seperti para murid-murid yang nggak ngerti-ngerti tentang firman Tuhan. Jadi Tuhan Yesus memberikan para murid-murid ini pengertian. Mereka menjadi kuat dan penuh pahamnya. Jadi apa-apa yang terjadi tentang Mesias yang menderita, apa-apa yang terjadi dengan penyembuhan-penyembuhan, mujizat-mujizat itu menegaskan soal pertobatan dan juga pengampunan dosa. Bahkan juga Tuhan Yesus yang disalib itu menegaskan siapa Tuhan Yesus sesungguhnya. Dia adalah Mesias. Jadi para murid-murid dikuatkan pemahamannya tentang siapa Kristus. Yang kedua, bukan hanya dikuatkan, tapi Tuhan Yesus juga lalu memberikan tugas dan juga janji dukungan pada para murid-murid. Ayat 48 disebutkan, kamu adalah saksi semuanya ini. Jadi semua apa yang terjadi tentang Tuhan Yesus, karya-karyanya ketika dia salib dan mati lalu bangkit dan menampakkan diri, naik ke sorga, mereka adalah saksi. Nah, para murid-murid ini dipanggil untuk menjadi saksi, mempersaksikan tentunya, menegaskan soal siapa Kristus pada dunia. Dan bukan hanya memberi tugas, Tuhan lalu mengatakan, aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Jadi ada sesuatu yang akan diberikan, ini janji dukungan. Dan kita tahu, ini adalah kekuatan Roh Kudus, dan beserta dengan karunia roh di dalamnya yang memberikan nanti keberanian para murid-murid. Misalnya Petrus berkhotbah, dan banyak sekali para murid-murid yang menyebarkan Injil. Ini adalah janji yang Tuhan genapi. Bukan hanya diberikan tugas, tapi juga ada pendukungnya. Nah, ini yang dilakukan oleh Tuhan Yesus pada para murid-murid. Yang ketiga, lalu Tuhan memberkati mereka. Dalam teks firman Tuhan disebutkan, Tuhan Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania, dan di situ dia mengangkat tangannya dan memberkati para murid. Kakak-kakak, ini adalah sebuah berkat yang luar biasa yang diberikan kepada para murid-murid ini. Tuhan Yesus mengangkat tangan meneguhkan mereka sebagai saksi. Ini adalah sebuah seremoni pengutusan seseorang, dan bukan hanya diutus, tapi Tuhan memberkati. Dan ketika ia memberkati, dia tidak terus berada dengan para murid-murid pada saat itu. Di ayat 51 disebutkan, lalu ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Bagi saya, apa yang terjadi dengan Tuhan Yesus yang terangkat ke sorga setelah ia memberkati ini menegaskan bahwa Tuhan Yesus memang memberikan kepercayaan penuh pada para murid-murid untuk menjadi saksi. Para murid-murid itu sudah siap, sudah dijanjikan nanti ada pendukungnya, dan Tuhan Yesus memberi kepercayaan penuh dengan meninggalkan mereka. Kakak-kakak, apa yang terjadi dengan para murid-murid? Ketika Tuhan Yesus mati dan dia dikuburkan, para murid-murid takut, gelisah. Tapi yang kali ini apakah demikian juga ketika Tuhan Yesus berpisah dari mereka? Dalam ayat yang 52 dan 53 ternyata ada sesuatu yang berbeda.
Mereka sujud menyembah kepadanya, mereka seperti merelakan kepergian Tuhan, dan bukan hanya merelakan, mereka bersuka cita. Dalam ayat 52 disebutkan, mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersuka cita. Dan bukan hanya bersuka cita, tapi mereka terus-menerus menguatkan kebersamaan mereka dan memuliakan Allah dalam ayat 53. Jadi ini nampaknya mereka ditinggalkan, tapi penuh keyakinan, penuh dengan sukacita karena mereka sudah paham apa yang terjadi. Semua nubuatan tergenapi dan Tuhan sendiri sudah memberikan tugas. Kakak-kakak, demikianlah apa yang terjadi dengan para murid-murid ketika naik ke surga. Tuhan Yesus naik ke surga. Kita mau mengajak adik-adik untuk mengenal kisah. Pada adik-adik kelas batita balita, kelas yang masih sangat kecil, kita mau memperkenalkan ini. Penting untuk memperkenalkan adik-adik dengan kisah Tuhan Yesus naik ke surga. Dan pada adik-adik kelas kecil dan kelas besar, kita mau ajak agar mereka juga punya keyakinan bahwa Tuhan itu naik ke surga dan memberikan tugas kepada kita untuk kita bisa menjadi saksi Tuhan. Demikianlah apa yang kita bahas dalam firman Tuhan. Kiranya kakak-kakak bisa menyampaikan pesan firman Tuhan kepada adik-adik dengan tepat. Dan Yesus berkati. Terima kasih Kak Pendeta Hendra yang sudah menyampaikan bahan Alkitab. Kita mau menuju Kak Grace Victoria yang akan menyampaikan bahan ajar metode pengajaran di kelas Batita Balita. Namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Senang masih bersama dengan kami dalam program Persiapan Guru Sekolah Minggu. Program ini kerjasama YKB GKI TV dengan Bina Warga. Kakak-kakak, kita mau menyiapkan bahan ajar kita dengan judul Tuhan Yesus naik ke surga dari Injil Lukas 24 ayat 44 sampai 53. Dan sudah bersiap Kak Grace Victoria akan menyampaikan metode pengajaran di kelas Batita Balita. Mari silakan Kak Grace Victoria. Halo kakak-kakak, perkenalkan saya Grace Victoria. Hari ini kita akan sama-sama mempersiapkan diri kita untuk kita bisa mengajar adik-adik kita di kelas Batita dan Balita dengan tema Tuhan Yesus naik ke surga. Ya kakak-kakak, perlu kita ingat bersama ya, bahwa untuk pengajaran kali ini kita memiliki dua tujuan untuk adik-adik kita di Batita dan Balita. Yang pertama adalah adik-adik mengetahui bahwa Tuhan Yesus naik ke surga. Dan tujuan yang kedua adalah ketika adik-adik tahu Tuhan Yesus naik ke surga, maka adik-adik bersuka cita karena Tuhan Yesus senantiasa bersama dengan mereka. Maka ide yang bisa saya sharingkan dengan kakak-kakak, bagaimana sih kita menceritakan kisah tentang Yesus naik ke surga ini ke adik-adik di kelas Batita dan Balita. Yang pertama adalah kakak-kakak harus ingat, yang kita ajar adalah adik-adik Batita dan Balita. Maka ceritanya harus singkat, padat, adik-adik bisa mengerti, dan yang paling penting
tetap bisa membuat adik-adik penasaran. Jadi bagaimana kreativitas kita kembangkan lagi dan lagi untuk bisa menarik perhatian adik-adik nih. Untuk adik-adik mau tahu lagi apa sih yang sebenarnya terjadi. Nah, kakak-kakak boleh mulai dengan mengilas balik cerita minggu lalu tentang Tuhan Yesus menjanjikan penghibur. Adik-adik, ada yang ingat enggak? Cerita minggu lalu itu murid-murid kenapa sedih ya? Iya ya, murid-murid Tuhan Yesus itu sedih karena mereka mau ditinggal sama Tuhan Yesus. Tapi adik-adik, ingat enggak ketika Tuhan Yesus mau meninggalkan mereka? Apa ya yang Tuhan Yesus janjikan? Iya, Tuhan Yesus menjanjikan penghibur atau roh penghibur. Nah adik-adik, ternyata Tuhan Yesus sudah waktunya untuk pergi nih meninggalkan murid-muridnya. Adik-adik ada yang tahu nggak? Tuhan Yesus tuh mau perginya kemana ya? Iya adik-adik, Tuhan Yesus mau pergi ke surga, bertemu dengan Bapaknya di surga. Wah adik-adik, kalau adik-adik ditinggal papa mamanya untuk pergi, sedih atau seneng? Sedih ya adik-adik. Iya, ternyata murid-murid tadinya juga sedih adik-adik. Mereka mau ditinggal oleh Tuhan Yesus pergi ke surga. Tapi karena Tuhan Yesus sudah menjanjikan roh penghibur, murid-murid tidak lagi sedih, tetapi mereka bersukacita. Coba adik-adik kalau bersukacita bagaimana ya senyumnya ya? Kakak-kakak boleh menanyakan, menunjukkan bagaimana sih wajah adik-adik kalau senang, lagi senang, dan dari sedih terus tiba-tiba senang. Karena walaupun Tuhan Yesus naik ke surga, ia bersama dengan kita. Itu cerita singkat yang bisa kakak-kakak sampaikan, dan kita bisa mengajak adik-adik untuk bagaimana mereka mengingat lagi nih, kalau mereka sekolah minggu itu ditinggal papa mamanya sedih, mau nangis, atau oke, aku gak takut ditinggal papa mama sendiri sekolah minggu, aku berani karena ada Tuhan yang menemani aku. Kita bisa mulai mengajak adik-adik, khususnya balita, untuk berani sekolah minggu duduk di kelas bersama teman-temannya dan tidak harus ditemani oleh papa atau mamanya atau siapapun itu. Atau bisa juga bagaimana mereka di sekolah. Siapa yang kalau mau pergi sekolah masih nangis, gak mau pergi kalau gak ada papa mamanya. Melalui firman Tuhan hari ini, kita bisa mengajak adik-adik untuk tidak gampang sedih. Karena apa? Karena Tuhan Yesus selalu berserta dengan kita. Roh penghibur itu selalu ada bersama dengan kita. Dan kita bisa menjadi adik-adik atau anak-anak yang memancarkan sukacita itu. Nah kakak-kakak, ayat hafalannya kita ambil dari Lukas 24 ayat 51. Secara khusus saya pakai dengan terjemahan baru yang kedua. Hanya ada sedikit perbedaan, yaitu kata dan yang semula ada menjadi tidak ada. Dengan demikian maka ayat hafalannya menjadi, ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Untuk adik-adik, kakak-kakak bisa mengajak untuk mereka menghafalnya dengan menggunakan gerakan. Seperti ini ya kakak-kakak. Ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Saya ulang ya kakak-kakak. Ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Dengan demikian adik-adik bisa lebih mudah lagi mengingatnya karena mereka juga sambil bergerak. Dengan demikian gerakan itu akan membantu mereka mengingat ayat hafalan tersebut. Sekian kakak-kakak persiapan untuk kelas batita dan balita. Selamat mempersiapkan diri lagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua.
Terima kasih Kak Grace Victoria yang sudah menyampaikan metode pengajaran di kelas Batita Balita. Kita menuju Kak Pendeta Kristina yang sudah siap menyampaikan metode pengajaran bagi anak-anak di kelas kecil. Namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Senang masih bersama dengan kami dalam program persiapan guru sekolah minggu. Program ini kerjasama YKB GKI TV dengan Bina Warga. Kakak-kakak, kita mempersiapkan bahan ajar dengan judul Tuhan Yesus naik ke surga dari Injil Lukas pasal 24 ayat 44 sampai 53. Dan sudah bersiap Kak Pendeta Kristina yang akan menyampaikan metode pengajaran bagi anak-anak kelas kecil. Mari silakan Kak Pendeta Kristina. Halo kakak-kakak pelayan anak dimanapun kakak-kakak berada. Senang sekali kali ini saya dapat berjumpa kembali dengan kakak-kakak dalam persiapan guru sekolah minggu. Dan saya akan menyampaikan ide cerita untuk kelas kecil. Adapun tema cerita untuk kelas kecil adalah Tuhan Yesus naik ke sorga. Tujuannya dari tema Tuhan Yesus naik ke sorga, yakni yang pertama, anak mengetahui bahwa Tuhan Yesus naik ke sorga. Yang kedua, anak percaya bahwa sekalipun Tuhan Yesus naik ke sorga, dia berjanji bahwa umatnya tidak akan sendirian. Untuk pembukaan cerita, kakak-kakak dapat menggali perasaan anak-anak jika anak-anak ditinggal pergi oleh orang yang disayangi. Misalnya ketika mama atau papa harus meninggalkan mereka karena tugas pekerjaan kantor, atau misalnya ketika harus melakukan sesuatu tanpa beserta dengan anak-anak mesti di rumah, atau misalnya ketika ada anak yang mulai harus tidur sendirian. Atau mungkin ada juga yang ternyata anggota keluarga pergi untuk selama-lamanya dan tidak berjumpa kembali dengan anak-anak. Gali perasaan anak-anak jika ditinggal pergi oleh orang yang disayangi. Apa yang mereka rasakan. Lalu sampaikan bahwa Tuhan Yesus juga ternyata tidak selamanya bersama para murid. Ia juga berpisah dengan para muridnya. Lalu masuk kepada isi cerita, sampaikan bahwa setelah 40 hari Yesus bangkit, Tuhan Yesus naik ke sorga. Peristiwa ini kita peringati sebagai hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Dan sebelum Tuhan Yesus berpisah dengan murid-muridnya, ia mempersiapkan para muridnya terlebih dahulu supaya mereka tidak merasa sedih. Mereka tidak merasa sendiri, mereka tidak merasa kehilangan. Dan Tuhan Yesus juga menjanjikan akan mengirimkan Roh Kudus yang akan selalu hadir dan ada bersama murid-muridnya. Roh Kudus yang akan menolong para muridnya.
Tuhan Yesus juga berpesan agar para murid menjadikan para murid untuk menjadi saksi bagi Tuhan Yesus, menceritakan dan mengabarkan tentang Tuhan Yesus, bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat dunia. Lalu setelah mempersiapkan para murid diajak oleh Tuhan Yesus berjalan menuju sebuah tempat di dekat Betania. Di sana Tuhan Yesus mengangkat tangannya dan memberkati para murid-muridnya. Setelah memberkati para murid, Tuhan Yesus terangkat ke surga. Setelah melihat guru mereka terangkat ke surga, murid-murid itu bersujud menyembah Yesus. Kakak-kakak dapat memberikan tekanan kepada anak-anak mengenai isi cerita ini, bahwa para murid sekalipun harus berpisah dengan Yesus, mereka bersukacita. Apa yang membuat mereka bersukacita? Karena mereka tahu bahwa dosa-dosanya diampuni dalam nama Yesus. Mereka telah siap menjadi saksi Yesus di tengah dunia. Mereka juga diperlengkapi oleh Tuhan dengan janji akan adanya Roh Kudus. Lalu mereka juga bersukacita karena diberkati oleh Tuhan Yesus, Guru dan Tuhannya. Dan berikan penerapan kepada anak-anak. Yang pertama, anak-anak mau belajar seperti para murid. Sekalipun tidak melihat Tuhan Yesus, mereka percaya kepadanya. Ia sudah naik ke surga dan kelak akan datang kembali. Anak-anak juga senantiasa jalani aktivitas bersama dengan Tuhan yang menemani mereka. Dan yang ketiga, seperti para murid, anak-anak juga mau jadi saksi menceritakan tentang Tuhan Yesus kepada banyak orang. Untuk aktivitas, anak-anak menuliskan kata-kata motivasi atau quote tentang kebaikan Tuhan yang mereka alami dan minta anak-anak untuk memberikan itu kepada orang di sekitar mereka. Aktivitas ini juga menjadi bagian anak-anak sudah mau bersaksi kepada orang-orang di sekitar mereka. Ayat hafalannya dari Lukas pasal 24 ayat 51. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Untuk usulan lagu, yang pertama Berkereta Awan Putih, Kidung Ceria 110. Lalu Yesus Itulah Satu-satunya, Pujilah Tuhan Hai Jiwaku 116. Lalu adalah Sukacita di Hatiku, Pujilah Tuhan Hai Jiwaku nomor 67. Dan Yesusku Sudah Naik, Kidung Sekolah Minggu 104. Ini ide cerita yang bisa saya bagikan kepada kakak-kakak dan semoga bisa memperlengkapi kakak-kakak untuk menyampaikan cerita kepada para murid. Tuhan Yesus memberkati, sampai jumpa kembali. Terima kasih Kak Pendeta Kristina yang sudah menyampaikan metode pengajaran bagi anak-anak di kelas kecil. Kita menuju Kak Pendeta Yoke yang akan menyampaikan metode pengajaran bagi anak-anak di kelas besar. Namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.
Senang masih bersama dengan kami dalam program persiapan guru sekolah minggu kerjasama YKB GKI TV dengan Bina Warga. Kakak-kakak, kita sedang mempersiapkan bahan ajar dengan judul Tuhan Yesus naik ke surga dari Injil Lukas pasal 24 ayat 44 sampai 53. Dan saat ini kita akan mendengarkan Kak Pendeta Yoke yang akan menyampaikan metode pengajaran bagi anak-anak di kelas besar. Mari silakan Kak Pendeta Yoke. Halo kakak-kakak, mari kita sama-sama mempersiapkan diri untuk mengajar anak-anak di kelas besar. Dalam materi hari ini ada dua hal yang mau kita tuju. Yang pertama, kita mau mengajak anak untuk mengetahui bahwa Tuhan Yesus naik ke surga. Yang kedua, kita mau mengajak anak juga untuk percaya bahwa sekalipun Tuhan Yesus naik ke surga, Dia berjanji bahwa umatnya tidak sendirian. Nah, bagaimana kita mengajarkan ini kepada anak-anak? Untuk bagian awal, ada dua hal yang saya usulkan. Yang pertama, kita bisa coba metode sharing atau berbagi pengalaman. Nah, sebagai orang Kristen, kan sebenarnya kita diminta untuk melakukan apa yang baik dan yang benar. Nah, tapi kadang-kadang kan melakukan apa yang baik dan benar ini nggak selalu gampang ya. Ada aja tantangannya. Misalnya untuk anak-anak, tantangannya ketika mereka mengerjakan ujian, lalu mereka mau belajar untuk jujur. Tapi ada teman mereka yang ngajak untuk kerjasama gitu, dan kerjasamanya tampak menjanjikan nih. Nah, ini mereka harus membuat keputusan untuk tetap jujur mengerjakan ujian, tidak nyontek gitu. Nah, itu kan kesulitan. Atau misalnya ketika anak-anak itu harus stand up untuk teman mereka yang dibully, harus membela gitu kan, atau menegur teman mereka yang berbuat salah dengan resiko mereka mungkin nggak disukain sama teman yang lain. Gitu. Nah, hal-hal seperti ini bisa di-sharingkan dan mungkin untuk membuka supaya anak-anak juga terbayang ya kira-kira apa sih yang bisa mereka sharingkan. Kakak bisa mulai dengan pengalaman kakak sendiri. Boleh pengalaman yang baru saja terjadi atau bisa juga pengalaman-pengalaman yang dulu waktu seusia mereka pernah kakak alamin. Itu yang pertama, berbagi pengalaman. Nah, yang kedua, kita juga bisa melakukan kuis. Nah, ada beberapa laman di Google gitu ya, kalau kakak cari, yang bisa menolong kita untuk bikin kuis online. Yang paling saya sarankan itu adalah quizizz.com, karena ini menarik, tampilannya menarik, ada suaranya juga, terus di akhir itu ada leaderboardnya, jadi kayak ada peringkatnya, siapa yang mengerjakan paling cepat dan paling banyak benarnya. Atau yang paling yang mudah juga itu adalah Quizmaker. Nah, kalau ini memang dia lebih ke ujian personal ya. Jadi aku mengerjakan, lalu nilaiku atau skorku berapa, tapi nanti ngebandinginnya adalah ketika di akhir kita lihat skornya sama-sama berapa gitu. Tapi nggak kelihatan soal kecepatan dan soal berapa banyak siapa yang nomor 1, siapa yang nomor 2. Nah, ini memang nggak ada di quizmaker.com. Nah, saya sudah buat contohnya. Untuk yang Quizmaker, contohnya seperti ini. Jadi saya buat ada 8 soal. Contohnya, kalau misalnya ini kita jawab gitu ya, Golgota, setelah Trangsa merebut kembali ke Golgota. Ini kan salah. Nah, ini ada jawabannya tuh salah. Gitu. Nah, kalau yang ini, jawabannya adalah Kitab Taurat Musa, Kitab Nabi, dan Kitab Mazmur. Benar, dia ada centangnya. Gitu. Itu sampai 8 soal. Nanti di akhir kelihatan skornya misalnya 50 dari 100 atau 80 dari 100. Nah, atau kakak juga bisa pakai quizzes nih yang tadi saya rekomendasikan. Saya udah coba bikin 8 pertanyaan. Untuk tutorialnya kakak bisa cari aja di YouTube. Cari misalnya tutorial membuat quizzes gitu. Atau saya bisa kasih juga salah satu video yang bisa kakak klik ada di kolom deskripsi untuk menolong kakak belajar bikin quiz online di Quizizz. Nah, ini menurut saya menarik. Contohnya ya, ini yang akan saya lakukan. Contoh, sebentar.
Ini platform gurunya, tampilan untuk guru. Saya start dulu ya. Oke. Nah, ini tampilan murid. Jadi, ada soal-soal nih. Setelah Yesus terangkat ke surga, murid-murid titik-titik dan titik-titik. Jawabannya kan ini nih, menyembahnya dan pulangnya dengan sukacita. Oke, dapat skor. Lalu ini jawabannya 40. Yang ini memberkati. Nah, itu ada pernak-pernik itu tuh, misalnya power up, nambahin skor, atau bisa juga untuk kalau misalnya salah ada eh, kemungkinan untuk kayak mengubah jawaban itu juga bisa. Nah, ini saya udah berhasil mengerjakan 8 dari 8 pertanyaan yang diminta. Nah, ini summary-nya. Kelihatan. Lalu kalau kita pergi ke bawahnya, ini ada review questions, ya. Ini bisa ditanyain lagi kepada anak-anak, kira-kira apa sih jawaban mereka, gitu kan. Lalu di leader dashboard-nya ini, kelihatan yang nomor 1, misalnya yang paling banyak benarnya dan paling cepat mengerjakannya, misalnya si A, lalu lihat nomor 2, nomor 3, nomor 4, dan seterusnya. Nah, itu untuk yang quizzes, gitu ya. Aku nggak bisa share linknya, karena quizzes itu, jadi sistemnya adalah dilakukan bersama-sama quiznya dengan beberapa anak, dan itu dengan waktu yang kurang lebih sama, gitu. Jadi, nggak bisa lalu share, lalu kapan aja dikerjain, nggak bisa. Jadi itu harus ada satu guru, lalu beberapa anak yang mengerjakan. Nah, itu harus bikin sendiri, gitu, kalau yang quizzes. Nah, berikutnya ya, jadi ada 2 metode tadi yang saya sarankan. Yang pertama kita diskusi pengalaman, yang kedua kita bikin kuis. Untuk kuis bisa juga kalau kakak misalnya onsite nih, kita nggak mau bikin yang online, kita mau bikin kasih lembaran ujian, ya boleh juga. Saya sediain juga linknya, ada di PDF, dalam bentuk PDF, kakak bisa print. Gitu. Nah, setelah dua hal ini, jadi ada sharing pengalaman dan ada kuis, kakak bisa pilih salah satu sesuai dengan kebutuhan, atau kakak bisa lakukan keduanya sesuai dengan kebutuhan, gitu ya. Lalu kita akan mengajak anak-anak untuk membaca bacaan hari ini. Lukas 24 ayat 44 sampai 53. Nah, setelah kita membaca, menolong mereka untuk memahami, maka kita breakdown bacaan Alkitab itu ke dalam 4 pertanyaan. Pertanyaan yang pertama adalah, tugas apa sih yang diberikan oleh Yesus kepada para murid? Nah, ini ada di ayat 46, 47, 48, dan 49. Tugasnya itu adalah bahwa mereka diminta untuk memberitakan kabar pertobatan dan pengampunan dosa kepada seluruh bangsa, dimulai dari Yerusalem. Nah, yang kedua, kita tanya juga, apa sih tantangan yang harus dihadapi oleh para murid dalam menjalankan tugas tersebut? Nah, ini memang tidak ada tertulis dalam bacaan kita hari ini, tapi kita bisa mengajak mereka untuk melihat konteksnya waktu itu. Yang pertama, ini terjadi setelah kematian dan kebangkitan Yesus.
Artinya masih banyak orang yang sangsi dan mereka nggak yakin bahwa Yesus bangkit. Yang kedua, orang-orang juga nggak semuanya menerima mereka dengan baik. Ada orang yang nggak suka dengan mereka dan membenci mereka. Dan yang ketiga, ini konteksnya adalah setelah memberikan tugas ini, lalu Tuhan Yesus terangkat ke surga. Artinya mereka harus melakukan tugas ini tanpa kehadiran guru mereka secara fisik. Jadi mereka harus mengerjakan sendiri. Nah, tentu sebagai murid-murid yang mereka belum punya banyak pengalaman ya, sebenarnya kan baru beberapa tahun sama guru mereka. Ya, pasti mereka adalah ketakutan atau rasa tantangan-tantangan yang harus dihadapi dalam menjalankan tugas. Nah, tapi apa yang memampukan mereka untuk melakukan tugas? Nah, setelah itu kita masuk ke pertanyaan ketiga. Apa sih reaksi para murid ketika Yesus berpisah dari mereka dan terangkat ke surga? Jadi setelah Tuhan Yesus memberikan tugas, terus memberkati mereka, Tuhan Yesusnya naik ke surga. Nah, pertanyaannya gimana reaksi para murid setelah diberikan tugas, lalu Tuhan Yesusnya pergi meninggalkan mereka? Nah, kalau dalam bayangan kita kan tentu reaksinya mestinya mereka sedih, lalu mereka kecewa, kok Tuhannya pergi lagi gitu kan. Baru bangkit, baru ketemu, belum berapa kali, Tuhannya kok udah terangkat lagi ke surga. Tapi kalau kita baca dari ayat 50-53, di situ dikatakan bahwa para murid itu kemudian menyembah Yesus, mereka pulang ke Yerusalem dengan sukacita, dan mereka ada di bait Allah, memuji dan memuliakan Allah. Nah, pertanyaan kuncinya kalau gitu, kenapa kok para murid setelah diberikan tugas dan setelah Yesus terangkat ke surga, mereka malah bersukacita? Apa yang membuat mereka begitu gembira? Nah, ini kunci pemahaman yang mau diberikan hari ini, yaitu bahwa kalau kita perhatikan di ayat 45, mereka dibukakan pikirannya sehingga mereka mengerti kitab suci. Ini yang membuat mereka bisa bersukacita ketika Tuhan Yesus terangkat ke surga. Nah, dibuka pemahamannya tentang apa? Ada beberapa hal. Yang pertama, mereka jadi mengerti cerita tentang kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus, bahwa memang itu sudah dinubuatkan dari dulu, dan itu kenaikan Tuhan Yesus itu, yang kedua adalah tentang pengampunan dosa mereka. Jadi mereka bahagia karena Yesus mengampuni dosa mereka, dan Yesus menang atas maut. Nah, yang ketiga, mereka juga menyadari bahwa ketika mereka diberikan tugas sebagai saksi, mereka itu nggak sendirian, karena di ayat 49 dikatakan bahwa Yesus akan mengirimkan apa yang dijanjikan oleh Bapa. Nah, artinya mereka nggak menjalankan tugas itu sendiri, tapi mereka akan diperlengkapi dengan kuasa dari tempat tinggi. Nah, ini yang membuat para murid tetap berpengharapan walaupun tugas yang mereka lakukan itu tidak mudah. Nah, sampai di situ kita kemudian tanya kepada anak-anak, jadi kesimpulan yang didapatkan dari cerita hari ini apa? Highlight-nya apa? Nah, ini anak-anak bisa jawab sesuai dengan pemahaman mereka, dan kita bisa menembalkan pesan yang terakhir tadi, yaitu bahwa ketika Tuhan memberikan tugas sebelum dia naik ke surga, dia juga menjanjikan bahwa dia akan memperlengkapi dan menolong mereka dengan kuasa Roh Kudus. Jadi ceritanya masih akan berlanjut sampai dengan Pentakosta. Nah, untuk penutup, kita bisa ajak anak-anak untuk mempertebal pesan tadi dengan mengajak mereka mendukung teman mereka, memberikan semangat kepada teman mereka untuk melakukan apa yang baik dan yang benar. Jadi kalau di bagian awal, kakak-kakak ada sharing, itu kan mereka menyebutkan challenge-challenge-nya ya, tantangan-tantangan yang mereka hadapi ketika mereka berusaha melakukan apa yang baik. Nah, sekarang sesama teman kita mau saling mendukung, karena kan mendukung itu juga bagian dari bersaksi ya, bagian dari melakukan apa yang baik dan yang benar. Dan kita mau mendukung teman kita untuk tetap bersemangat menjalankan tugas perutusan mereka di sekolah, di rumah, ataupun dimanapun mereka berada. Kalimat semangat ini bisa kakak bentuk dalam berbagai hal gitu ya. Kita bisa bikin quotes di selipan Alkitab, atau kita bisa print gambar Tuhan Yesus naik ke surga, lalu mereka bikin di belakangnya, atau mereka bikin kartu sesuai dengan kreativitas mereka. Kakak bisa berkreasi bagaimana caranya kalimat penyemangat ini bisa di-share untuk teman-teman semua. Itu usul-usul dari saya, semoga
ada bagian-bagian yang menginspirasi kakak-kakak di dalam mengajar sekolah minggu, tetap semangat dan tetap terus melayani anak-anak dan melayani Tuhan. Tuhan memberkati. Terima kasih ke Pendeta Yoke yang sudah menyampaikan metode pengajaran bagi anak kelas besar, dan kami sudah merangkumkan dari mulai bahan Alkitab dan juga metode pengajaran bagi anak-anak di kelas batita balita, kecil dan besar. Dan silakan kakak-kakak boleh mematangkan kembali nih persiapan bersama dengan teman-teman satu tim, dan kiranya apa yang kami sajikan ini boleh melengkapi, boleh menginspirasi persiapan kakak-kakak dengan teman-teman satu tim. Sebelum kita mengakhiri persiapan, saya mengajak kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Engkaulah yang boleh terus menuntun, memimpin, memberikan hikmat, pencerahan bagi anak-anak Tuhan yang masih harus mengelola, yang masih harus mematangkan persiapan bersama dengan teman-teman ketika kebenaran firman Tuhan ini mau disampaikan pada anak-anak sekolah minggu. Sehingga dengan demikian, apa yang disampaikan oleh guru-guru sekolah minggu boleh menjadi berkat. Berkatilah kakak-kakak yang Kau percaya sebagai narasumber, biarlah Tuhan boleh terus pakai mereka menjadi saluran berkat Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam Kristus kami berdoa. Amin. Sampai jumpa di episode yang akan datang. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.